Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ridwan Saroni Hisam, kelas Ekonomi Syariah 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya. Jenis dan bentuk perencanaan pembangunan syariah. Jenis-jenis perencanaan pembangunan syariah. Yang pertama, pendekatan top down, di mana di sini ada perencanaan dimulai dari tingkat atas atau pimpinan atau otoritas pusat dan kemudian diturunkan ke tingkat bawah. Selanjutnya, keputusan dan arahan berasal dari atas dan unit-unit bawahnya mengikuti rencana yang telah ditetapkan. Cocok untuk situasi di mana diperlukan kontrol dan koordinasi yang kuat dari pusat. Yang selanjutnya tentang pendekatan bottom up. Yang pertama, perencanaan dimulai dari tingkat bawah atau unit-unit operasional atau masyarakat dan kemudian dikumpulkan dan diselaraskan di tingkat atas. Yang selanjutnya, ide dan kebutuhan dari tingkat bawah menjadi dasar penyusunan rencana. Yang terakhir, mendorong partisipasi dan keterlibatan aktif dari semua pihak yang terlibat. Yang kedua, perencanaan menurut dimensi pendekatan dan koordinasi. Di sini ada dua, perencanaan strategis dan perencanaan operasional. Perencanaan strategis yaitu ada tentang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, melibatkan analisis lingkungan eksternal dan internal untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman. Yang terakhir, menetapkan arah dan prioritas organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, perencanaan operasional. Berfokus pada kegiatan sehari-hari organisasi, menetapkan prosedur dan standar kerja untuk memastikan efisiensi dan efektivitas. Yang terakhir, berorientasi pada pencapaian tujuan jangka pendek. Yang ketiga, perencanaan menurut jangkauan jangka waktu. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek. Yang dimaksud perencanaan jangka panjang itu adalah mencakup periode waktu lebih dari 5 tahun, berfokus pada tujuan strategis dan visi organisasi, membutuhkan analisis yang mendalam tentang tren dan perubahan lingkungan. Yang kedua, perencanaan jangka menengah, mencakup periode waktu antara 1 hingga 5 tahun, berfokus pada pencapaian tujuan taktis dan operasional, melibatkan penyusunan anggaran dan alokasi sumber daya. Yang ketiga, perencanaan jangka pendek, mencakup periode waktu kurang dari 1 tahun, berfokus pada kegiatan operasional sehari-hari, melibatkan penyusunan jadwal kerja dan penugasan tugas. Materi selanjutnya tentang bentuk perencanaan pembangunan syariah. Perencanaan pembangunan makro dan mikro. Pengertian makro di sini adalah berfokus pada aspek-aspek perekonomian negara atau wilayah secara keseluruhan, seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas makroekonomi, kebijakan fiskal, dan distribusi pendapatan. Pengertian mikro di sini adalah mengarah pada pembangunan di tingkat individu atau komunitas, seperti pemberdayaan masyarakat, pengembangan keterampilan, dan pembentukan kapasitas lokal. Yang kedua, tentang perencanaan terintegrasi dan multidimensi. Perencanaan pembangunan harus mencakup sebagai sektor seperti sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lingkungan hidup. Kuncoro menetapkan pentingnya pendekatan yang terintegrasi untuk memastikan bahwa semua sektor ini dapat berkembang secara bersamaan dan saling mendukung. Dan yang terakhir, bentuk pembangunan berkelanjutan. Di sini perencanaan pembangunan harus mengutamakan keberlanjutan, baik dalam hal ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Hal ini berarti bahwa pembangunan tidak boleh merusak sumber daya alam atau lingkungan, serta harus memperhatikan distribusi hasil pembangunan yang adil. Sekian yang dapat saya sampaikan dari hasil PPT saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.